Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 9 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kembali kitab Matan Taqrib wa Tahdzib, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas pasal yang baru. Penulis Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a wujudul udhri bi safarin aw maradin. Dan syarat-syarat bertayammum ada 5 perkara. Yang pertama, keberadaan uzur atau alasan karena safar atau karena sakit. Sebelumnya kita ingin mendudukkan dulu permasalahan apa yang dimaksud dengan tayammum. Tayammum
pengertiannya secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Tayammum secara bahasa pengertiannya adalah al-qasdu atau bermaksud. Dan ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur dan juga yang lainnya. Adapun secara istilah syariat, tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi as-sa'id at-tayyib li mashil wajhi wal yadaini bihi. Tayammum adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini pengertian dari tayammum, proses beribadah kepada Allah dengan menggunakan debu yang baik, yang suci untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Dan debu yang suci di sini dipakai kata as-sa'id dan juga disebutkan di dalam Al-Quran sa'idan tayyiban. Sa'id, apa itu sa'id? Berkata Al-Fayyumi, penulis kitab Misbahul Munir. Misbahul Munir adalah kamus besar bahasa Arab, yaitu as-sa'idu fi kalamil arabi yutlaqu ala wujuh, ala at-turab alladhi ala wajhi al-ard wa ala wajhi al-ard wa ala at-tariq, yang artinya sa'id di dalam bahasa Arab disebutkan untuk beberapa kata atau beberapa makna. Yang pertama yaitu debu yang di atas muka bumi. Semua debu yang di atas muka bumi disebut dengan sa'id. Yang kedua adalah debu yang ada di atas jalan, di atas jalan saja. Nah, ini pendapat tentang sa'id. Karena tadi penulis mengatakan al-qasdu at-ta'abbudu lillahi bil qasdi tayyib as-sa'id at-tayyib, proses beribadah kepada Allah dengan menggunakan sa'id yang baik. Sa'id kita artikan saja debu yang suci. Dan sa'id dalam bahasa Arab artinya adalah seluruh debu yang ada di atas muka bumi. Jadi bukan hanya di tanah, tetapi juga di atas seluruh muka bumi ini. Di dinding, di lantai, di kursi, di meja, dan di atas jalan. Seluruh jalan itu adalah debu yang di atasnya disebut dengan sa'id. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam kitab beliau la yaqa'u ismu sa'idin illa ala turabin dhi ghubar. Kata sa'id tidak disebutkan kecuali terhadap tanah atau pasir yang ada debunya. Tanah atau pasir yang ada debunya.
Kemudian ada lagi di dalam kitab Ma'anil Quran wa I'rabuhu, Ishaq Az-Zajjaj berkata, Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, As-Sa'id laisa huwa at-turab, innama huwa wajhul ardi turaban kana aw ghairahu. Yang namanya sa'id bukan debu, akan tetapi wajah atau atas bumi. Semua yang disebut dengan atas bumi itu namanya sa'id, baik ada debunya atau tidak ada debunya. Itu yang disebut dengan sa'id. Dan di dalam Al-Quran memakai kata-kata fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Nah, arti sa'id sudah saya sebutkan tadi 3 arti. Yang pertama, debu yang ada di atas muka bumi dan di atas jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, sa'id tidak dinamakan sa'id kecuali atas pasir yang ada debunya. Ya, ada debunya. Jadi kalau misalkan ini bukan sa'id nih karena tidak ada debunya. Yang ada debunya saja yang disebut dengan sa'id menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj bahwa sa'id bukanlah debu, akan tetapi seluruh permukaan bumi itulah sa'id. Ini yang ketiga. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tayamum disyariatkan karena berhadas kecil dengan syarat-syaratnya. Nah, ini perlu dicatat. Tayamum disyariatkan karena berhadas kecil dengan syarat-syaratnya. Karena berhadas kecil dengan syarat-syaratnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang disyariatkannya tayamum, karena penulis matan Al-Ghayah wa Taqrib tidak menyebutkannya, maka kita menyebutkannya. Surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu an yukhrijakum min ardikum walakin yuridullahu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, jika kalian sakit atau sedang di dalam perjalanan, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kit besar, atau salah seorang dari kalian menyentuh perempuan, lalu ia tidak mendapati air. Ini yang nonton saya di Facebook, mohon maaf ya. Ini sarmonik saya agak bermasalah. Oh iya, terbalik. Betul. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Nah, sa'id yang baik tadi bagaimana? Nah, sudah kita jelaskan apa itu sa'id. Ada 3 pendapat tadi ya. Dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dari, atau bukan basuh, usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian darinya, yaitu dengan sa'id tadi. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan, dan akan tetapi Allah menginginkan bagi kalian mensucikan kalian, dan Allah menginginkan untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat yang menunjukkan disyariatkannya bertayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Inti pendalilannya ada pada kata fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'id yang baik. Adapun dalil dari hadis riwayat Muslim. Kalau tadi dari ayat, sekarang dalil dari hadis. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Ju'ilat sufufuna kasusufil malaikah. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma." Artinya, kita diberi karunia, diutamakan di atas manusia dengan 3 perkara. Dijadikan saf-saf solat kita seperti saf-saf solatnya para malaikat. Kemudian yang kedua, dijadikan untuk kita seluruh muka bumi ini adalah masjid, bisa digunakan untuk solat. Dan dijadikan untuk kita pasir-pasirnya suci jika kita tidak mendapati air. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalil disyariatkannya tayammum. Dan masih banyak dalil yang lain. Di antara dalilnya juga adalah ijma'. Ijma' seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala jawazit tayammum anil hadatsil asghar. Para ulama berijma' atas kebolehan bertayammum di atas atau karena hadas kecil, ya, karena hadas kecil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyinggung kata-kata ijma' ini. Karena ada orang yang berkomentar bahwa dakwah salaf tidak menggunakan ijma' sebagai sandaran referensi hukum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik, ijma' yang sahih adalah salah satu sumber referensi hukum dalam syariat Islam. Jika telah tetap ijma', maka ia adalah
hujjah, landasan hukum syar'i yang mengikat. Tidak boleh salah seorang dari kaum muslimin menyelisihinya. Ya, ini perhatikan baik-baik. Tidak boleh salah seorang dari kaum muslimin menyelisihinya. Dan ada orang yang berkomentar bahwa kaum salafiyin ini tidak memandang ijma sebagai landasan dan sumber referensi hukum dalam Islam. Ini keliru. Ya, ini keliru. Nah, tetapi ingat, yang dijadikan ijma yang merupakan sandaran hukum, ya, dan merupakan hujjah adalah ijma yang sahih. Ijma yang apa? Yang sahih. Dalil tentang bahwa ijma adalah merupakan sandaran referensi hukum Islam dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah telah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Nah, ini ijma'nya. Selain jalannya orang-orang, di situ disebutkan kata orang-orang, banyak orang-orang beriman. Maka kami akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling, dan kami akan membakarnya dengan neraka di dalam neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam tempat seburuk-buruk tempat. Berkata Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, An-Nisa ayat 115, والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. Dan yang dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam berdalil tentang bahwa ijma adalah sandaran hukum dalam Islam, haram untuk dilisisi, dalilnya adalah ayat ini, surah An-Nisa ayat 115. Dan kata Imam Ibnu Katsir, setelah sikap kehati-hatian dan pemikiran yang panjang, maka ini adalah pengambilan intisari yang paling baik dan paling kuat bahwa ayat An-Nisa ayat 115 adalah ayat untuk sandaran bahwa ijma adalah landasan hukum, gitu ya, landasan hukum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi yang tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman dengan siksa di dalam ayat ini. Maka ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalan orang-orang beriman, dan itu adalah jalan yang mereka sepakati, mereka ijma'i. Nah, itulah dalil. Nah, ini saya sebutkan seperti ini kenapa? Karena sebagian orang menuduh dakwah salaf tidak menggunakan ijma sebagai landasan dasar syariat Islam.
Ini tuduhan keji. Karena tidak boleh seseorang untuk menyelisihi ijma', apalagi sampai tidak menjalankan menjalankan ijma'. Menyelisihi saja tidak boleh, apalagi sampai tidak mengakui ijma'. Nah, ini tidak benar ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma' tentang disyariatkannya apa tadi? Tayammum. Adapun kalau ingin lebih diperlebar lagi, apa sebab disyariatkannya tayammum? Ada kisahnya ini, ya. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwa beliau pernah keluar bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita tinggal atau singgah di sebuah pedalaman Arab. Jadi di padang pasir. Nah, saat itu gelang atau cincin Aisyah radhiyallahu anha hilang cincin beliau. Saat singgah itu hilang. Maka Rasulullah SAW pun mencarinya. Kemudian para sahabat akhirnya harus tinggal bersama Rasulullah SAW karena dalam masa pencarian, sehingga mereka tertahan dan mereka waktu itu tidak memiliki air karena mereka singgah di sebuah baida, yaitu sebuah padang pasir, pedalaman Arab. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa yang didatangi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka mengeluh, mengadu, ala tara ma sana'at Aisyah. Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menahan Rasulullah SAW dan seluruh sahabat waktu itu, padahal mereka tidak memiliki air. Memiliki air bukan untuk diminum, tetapi untuk berwudu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah, anak perempuannya, istri Nabi, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas wa laysum ala ma wa laysa ma'hum ma. Engkau menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menahan orang-orang, padahal kita di tempat yang tidak ada air dan di tempat yang mereka tidak mempunyai air. Maka Aisyah radhiyallahu anha, fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar, bapakku memarahiku, kata Aisyah. Kemudian mengatakan ucapan yang macam-macam. Kemudian setelah itu ja'ala yaqununi biyadi fi khasirati. Ya. Biyadi, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk-nunjuk dengan tangan di khasirah, itu di sini. Kamu ini, dan beliau tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Aisyah.
Maka Rasulullah SAW bangun ketika waktu pagi, tidak memiliki air. Turunlah ayat tayamum. Maka akhirnya mereka bertayamum. Berkatalah Usaid bin Al-Khudair, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Alangkah indahnya ini berkah dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian akhirnya lama-kelamaan dapat juga itu cincinnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini pelajaran menarik tentang sebab disyariatkannya tayamum. Dan salah satu pelajaran menarik juga adalah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau sangat teguh menjaga agar suaminya tetap dalam keadaan tenang tidurnya. Ini pelajaran bagi para istri agar menjaga tentang perasaan suaminya saat suaminya istirahat, dijaga. Kemudian yang kedua pelajarannya yang menarik juga dari hadis ini adalah Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau beliau mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau beritahukan di mana kalung ataupun cincin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga dalam perihal tayamum adalah tayamum mengangkat hadas dalam waktu yang tertentu sampai adanya air. Kalau sudah ada air, maka terhapuslah hukum tayamum. Ya. Jadi tayamum mengangkat hadas sampai adanya air. Jadi batasannya kapan? Sampai adanya air. Jika sudah ada air, maka terputuslah hukum disyariatkannya bertayamum. Nah, itu pendahuluan tentang tayamum, ya. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang patut diperhatikan juga tentang tayamum adalah tayamum mengangkat hadas kecil saja. Saat kapan? Saat tidak ada air atau saat tidak sanggup untuk memakai air. Dua keadaan itu. Tayamum mengangkat hadas kecil saja saat tidak ada air dan saat tidak sanggup untuk memakai air. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 6. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut Allah Subhanahu wa taala mengurutkan kewajiban bertayamum karena datang dari buang air besar saat tidak ada air. Ya. Nah, ini para ikhwan. Jadi semua hadas tidak bisa semua hadas kecil bisa diangkat dengan tayamum. Kemudian juga hal ini berdasarkan ijma' bahwa para ulama berijma' bolehnya bertayamum dari hadas kecil. Sekarang kalau bertayamum dari hadas besar bagaimana? Gitu ya.
Maka disyariatkan bertayamum dari hadas besar seperti junub, haid dan nifas jika memang tidak mendapati air atau tidak sanggup memakai air, dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4. Ya, ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4. Jadi boleh memakai tayamum untuk hadas kecil, juga disyariatkan bertayamum untuk hadas besar. Nah, dalilnya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang menyendiri, tidak ikut sholat bersama orang banyak. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum. Wahai fulan, mengapa engkau tidak sholat bersama orang-orang banyak? Orang tersebut menjawab, asabatni janabah walama. Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan junub tapi aku tidak punya air untuk mandi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Hendaknya engkau memakai sa'id, debu tadi, maka itu cukup bagimu. Nah, ini para ikhwah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, jika ada seseorang yang bersuci dengan air, berwudu dengan air misalnya, kemudian setelah itu dia batal, lalu tidak mendapati air, maka boleh baginya untuk melakukan hubungan badan, lalu dia bertayamum setelah itu. Di jalan nih, tidak ada air, sudah berhadas, lalu ingin berhubungan badan dengan istrinya. Bolehkah berhubungan badan? Padahal di jalan gak ada air. Jawabannya boleh. Ya, bagi siapa yang asalnya bersuci dengan air lalu batal, lalu tidak mendapati air, kalau ingin berhubungan badan dengan istrinya, maka boleh dia berhubungan badan, meskipun setelah itu dia berapa? Tayam. Misalkan nih, di sini orang bersuci dengan air, mandi junub atau berwudu, mengadakan perjalanan ke Banjarmasin. Lalu di tengah jalan batal wudunya. Lalu di tengah jalan itu pula tidak ada air untuk berwudu. Tapi dia sedang ingin dilayani oleh istrinya. Bolehkah dia menggauli istrinya? Yang konsekuensinya nanti, apa konsekuensinya? Junub, tidak ada air. Maka jawabannya boleh tidak? Boleh. Itu berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya.
Kenapa boleh Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan bertayamum sebagai pensuci. Maka siapa yang bertayamum meskipun dari junub boleh. Kemudian dia menjadi suci. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk suami menggauli istrinya. Dan apabila seorang suami menggauli istrinya, maka dia dapatkan pahala atas hal itu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang bertayamum untuk menggauli istrinya. Tidaklah Allah melarang orang yang tidak ada air untuk menggauli istrinya. Paham ya? Ya kalau seandainya tidak ada air ingin bergaul juga, ya gauli saja. Jar sang bini kadada banyu gitu kita. Kada kau mandi junub kena. Maka sang suami mengatakan, ada kita bisa bertayamum. Maka kemudian istrinya menjawab, kalau kayak itu, ayo. Nah, gitu ya. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah jika seorang junub bertayamum, maka terangkat hadas besarnya. Dan apabila dia mendapati air, maka wajib mandi. Jika seorang junub lalu dia bertayamum, maka terangkat hadas besarnya. Tetapi jika yang bertayamum karena junub tadi dia bertayamum karena tidak ada air, lalu mendapati air, maka wajib apa? Mandi. Dan ini ijma' para ulama. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa idza shallal junubu bitayammum, jika orang yang junub salat dan bersucinya hanya dengan tayamum, bukan dengan wudu. Thumma wajadal ma, lalu kemudian dia dapati air, wajaba alaihil irtisal bi ijma'il muslimin, maka wajib baginya mandi dengan kesepakatan kaum muslimin. Gitu ya. Nah, kita kembali ke kitab kita. Di sini disebutkan syarat tayamum ada 5 syarat. Sebentar. Yang pertama adalah wujudul uzur bi safar au marad. Adanya uzur karena sedang safar atau karena sedang sakit. Ya, ini syarat tayamum. Sebenarnya ini bukan syarat, ya, akan tetapi ini keadaan. Adapun syarat itu seperti misalkan syarat tayamum tidak ada air atau tidak sanggup memakai air. Nah, ini syarat pertama, tidak ada air atau tidak sanggup memakai air. Seperti misalkan dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Fa illam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang baik. Ini
tidak ada air. Begitu juga dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi. Itu syarat sebenarnya yang dilakukan, yaitu tidak ada air, bukan karena safarnya, atau bukan karena sakit, ya, tetapi tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air. Kemudian syarat yang kedua, wa dukhulu waqtis shalah, masuknya waktu sholat. Artinya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apabila dia tidak mendapati air atau tidak sanggup memakai air padahal sudah masuk waktu sholat, maka pada saat itu dia boleh bertayamum. Kalau sebelum masuk waktu sholat, maka jangan bertayamum. Jangan-jangan nanti ada air, gitu ya. Jangan-jangan nanti ada air. Dan ini madhab jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya bahwa boleh bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Ustaz, contohnya gimana? Siapa yang bisa ngasih contoh? Nah, syarat bolehnya bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat, contohnya gimana? Contohnya adalah seorang di pagi hari jam 10 batal wudunya. Sedangkan waktu zuhur masih jam 12:04. Boleh enggak dia bertayamum jam 11? Hah? Menurut pendapat jumhur tidak boleh. Lalu tayamumnya jam berapa? Ketika sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu maksudnya. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama, mazhab fikih yang 3, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, anna at-tayammuma li maktubatin la yasuhu illa ba'da dukhuli waqtiha. Tayamum untuk sholat wajib tidak sah kecuali setelah masuk waktu sholat wajib tersebut. Ya, setelah masuk waktu sholat wajib tersebut. Dalil yang dipakai adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu tayyiban, tahuran wa masjidan." Dijadikan untukku bumi ini, tanah ini semuanya adalah suci, baik dan bisa digunakan untuk sholat di dalamnya. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah shalla haitsu kan. Maka kapan saja seseorang mendapati waktu sholat, sholatlah dia sekehendaknya. Nah, ini hadis memberikan faedah bahwa tayamum tidak terjadi kecuali jika sudah masuk waktu sholat. Ya, tidak terjadi kecuali jika sudah masuk waktu sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjut.
Kemudian wa talabul ma, dan mencari air. Ini syarat yang keempat, mencari air. Artinya apa? Tidak ada air setelah dicari. Ya, tidak ada air setelah dicari. Dan ini masuk kepada pembicaraan tidak ada air tadi. Ya, masuk kepada pembicaraan tidak ada air tadi. Baik. Kalau ada air tapi tidak cukup digunakan untuk bersuci, bagaimana? Ada air nih, segelasannya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Siapa yang mendapati air tapi tidak cukup digunakan untuk bersuci? Pendapat yang pertama mengatakan yasta'milul ma' awwalan thumma yatayammam lima baqi min a'dha'i. Yang pertama, dia pakai untuk berwudu. Sebagian dari anggota wudunya, sebagian yang lain ditayamumi. Kalau airnya sedikit tidak cukup untuk bersuci. Ya, terutama ini kalau mandi junub ya. Airnya cuma segelas ini aja. Nah, bagaimana itu? Nah, menurut pendapat pertama cukup membasuh muhadah. Yang lainnya diapain? Ditayamumi. Ini pendapat mazhab Syafi'i Hambali. Ya. Nah. Adapun pendapat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup bertayamum, tidak perlu dia gunakan air sama sekali. Cukup bertayamum, tidak perlu dia gunakan air sama sekali. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Ustaz, mana yang dipilih Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau airnya terbatas, sedangkan anggota yang dibasuh agar suci ini banyak, seperti junub misalkan, maka pada saat itu dia membasuh secukupnya, bertayamum sisanya. Membasuh secukupnya dan bertayamum sisanya. Nah, ini termasuk pembicaraan juga tidak ada air, yaitu jika ada air tapi gasan minum. Gasan apa? Minum. Kalau digunakan untuk bertayamum, air minum habis, kehausan, mati. Nah, gimana? Ini dibicarakan oleh para ulama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang membawa air cuma cukupnya gasan minum saja, maka berarti yang dia lakukan adalah apa? Bertayamum saja. Itu ijma' para ulama. Kenapa? Menjaga nyawa lebih utama daripada mengerjakan perbuatan yang menghancurkan nyawa. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan tidak ada air juga. Kalau lupa tayamum, lupa punya air, sini ada banyak, tapi lupa, mungkin nggak ini bisa terjadi? Oh bisa, nggak bisa terjadi. Dia memiliki air, tapi dia lupa kalau dia memiliki air. Kemudian akhirnya dia bertayamum. Nah, ini status tayamumnya bagaimana?
Maka jawabannya wajib mengulangi sholat. Berarti tayamumnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya. Dan inilah pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini masih berkaitan dengan mencari air ya. Hukum mencari air. Apakah orang kalau tidak ada air kemudian dia langsung tayamum, ataukah dia mencari air dulu? Kalau sudah kada dapat baru bertayamum. Nah, apa hukumnya mencari air ini? Ya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Hukumnya mencari air adalah wajib sebelum bertayamum, kecuali kalau yakin tidak ada air. Ya. Dalam perjalanan kita cari dulu lah sebelum tayamum, sampai 10 menit sebelum azan asar. Sampai 10 atau 15 menit sebelum azan asar. Kalau sudah kada dapat jua sebelum azan asar, maka bertayamum lalu sholat zuhur dengan asar. Nah gitu ya. Digabung kalau dia musafir. Kalau ada yang bertayamum sebelum berusaha mencari, bagaimana? Ada tayamum, tapi dia bertayamum sebelum ada usaha mencari. Maka ini tidak sah tayamumnya berdasarkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an." Lalu kalian tidak mendapati air. Dan yang namanya tidak mendapati air setelah dia mencari, bukan dia diam saja. Tapi permasalahan selanjutnya masih berkaitan dengan pencarian air. Kapan waktu mencari air? Ya, wajib mencari air setelah masuk waktu sholat. Dan ini pendapat jumhur. Setelah masuk waktu sholat, dan ini adalah pendapat jumhur. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk mencari air juga. Saya beri contoh. Kita sekarang tidak punya air, tapi perakiraan kena jam 12:10 keluar air. Datang PDAM. Bagaimana itu? Maka siapa yang yakin atau besar kemungkinan dia adanya air di akhir waktu, maka pada saat itu mengakhirkan tayamum lebih afdal. Mengakhirkan tayamum lebih apa? Lebih afdal. Ini sekarang kita tidak bisa ada air nih, tapi sepertinya nanti kita akan datang ke sebuah tempat, di situ pasti ada air. Tapi itu masih apa? Sebentar lagi waktu sholat habis, tapi belum habis. Nah, mana yang dipilih? Tayamum di awal waktu atau tayamum di akhir waktu? Nah, itu permasalahannya. Mana yang kita kuatkan tadi? Berarti tayamum diakhirkan. Bisa dipahami ini ya? Tayamum diakhirkan. Nah,
Nah, itu beberapa permasalahan fikih ya. Kita lanjut. Wa ta'azzuru isti'malih wa i'wazuhu ba'da talab. Dan yang keempat adalah tidak sanggup untuk memakainya. Tidak sanggup untuk memakai air. Ini juga syarat dari tayammum ya. Tidak sanggup untuk memakai air, baik karena sakit ataupun karena takut atau karena sangat dingin. Yang penting siapa yang tidak sanggup memakai air disebabkan karena sakit, karena dingin, atau disebabkan karena rasa takut dan karena penyakit, maka tidak boleh maka boleh bertayammum dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Ya, itu dia. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Maka Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama kesulitan. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 29, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum afwan. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menghantarkan dengan tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Maka boleh memakai air apabila tidak sanggup memakai air karena sakit, karena kedinginan, karena rasa takut, maka boleh bertayammum untuk sholat. Wa i'wazuhu ba'da talab. Dan kesulitannya setelah mencari. Wat turabu tahiru lahu ghubar. Dan yang namanya pasir yang suci memiliki debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yukhbar. Kalau seandainya dia bercampur dengan pasir-pasir, bebatuan kerikil, maka lam yujzi, yaitu tidak sah. Nah, ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa faraidhuhu arba'atu asya'. Kewajiban bertayamum ada 4. Pertama an-niyah. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua mashul wajhi, mengusap wajah. Dan yang ketiga wal yadain, mengusap kedua telapak tangan, ma'al mirfaqain, disertai dengan mirfaq. Mirfaq berarti ini ya. Wat tertib, kemudian ini berurutan sesuai yang disyariatkan. Nah, ini adalah kewajiban dalam tayamum. Ada 4. Niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat harus berurutan. Nah, kita kupas satu-satu ini ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama niat. Karena yang namanya tayammum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sah tayammum kecuali dengan niat. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4 dan juga ijma'. Allah berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan memakai sa'id yang baik.
Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan sebab niat, dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, jadi tayamum harus dengan niat. Kalau tidak sah niat tayamumnya. Kemudian juga berkaitan dengan kewajiban yang disebutkan oleh penulis tadi adalah mengusap wajah dan kedua tangan ma'al mirfaqain. Perhatikan sekarang yang namanya mirfaq itu di mana? Ini dia, namanya mirfaq. Dari sini ke sini, ini namanya mirfaq. Ya. Ini gambarnya. Nah, ini namanya mirfaq. Ya, ini namanya mirfaq. Membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap wajah dan kedua tangan sampai mirfaq. Nah, ini mazhab Syafi'i dan tertib. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mengusap wajah. Apa hukum mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam tayamum? Mengusap wajah dan kedua telapak tangan adalah hukumnya wajib di dalam tayamum. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik dan usaplah wajah dan kedua tangan kalian. Kemudian juga tentang orang yang tidak orang yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertayamum. Disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abza, "Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi." Lalu beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tidak disebutkan sampai mirfaq. Nah, itu nanti kita bahas. Lalu bagaimana mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam bertayamum? Maka jawabannya adalah orang yang bertayamum memukulkan kepada debu yang suci 1 kali. Lalu setelah itu dia mengusap wajahnya dan kedua telapaknya, ya, wajahnya dan kedua telapaknya. Dan ini adalah mazhab Hambali. Sebentar ya. Lalu apa hukum mengusap
kedua tangan sampai siku tadi. Sedangkan dalam hadis kebanyakan menyebut kedua telapak tangan. Ya. Apa hukumnya mengusap kedua tangan sampai siku? Sedangkan di dalam hadis banyak menggunakan mengusap kedua telapak tangan, tidak sampai kepada siku. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pakai adalah ada hadis berbunyi at-tayammumu darbatan. Tayammum itu 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan sampai mirfaqain, sampai kepada 2 siku tangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kemudian oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ad-Darqutni, ya, begitu juga. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-ahadits al-waridah fi sifatis tayammum lam yasihha minha siwa hadits Abi Juhaim wa Ammar wa adahuma fa dha'if aw mukhtalafun fi raf'i waqfi warrajihu adamu raf'ihi. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sifat tayammum tidak sah darinya kecuali hadis Abu Juhaim dan hadis Ammar. Sedangkan selain dari kedua hadis tersebut maka lemah atau terjadi perselisihan di antara para ulama apakah ini hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW ataukah hadis yang mauquf hanya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Abu Juhaim itu bagaimana? Lihat hadisnya. Rasul masaha biwajhi wa yadayhi. Beliau mengusap wajahnya dan tangannya. Begitu juga summa masha biha wajhahu wa kaffai. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau boleh gambar begini. Hadis yang mengusap wajah dan tangan sampai siku. 1, 2, hadis yang mengusap wajah dan telapak tangan. Hadis yang sahih cuma 2. Yang pertama hadis Abu Juhaim. Di dalam Rasulullah SAW mengusap wajah plus kedua tangan. Hadis Ammar yang disebut di dalamnya Rasulullah SAW mengusap wajah plus kedua telapak tangan. Nah, sedang
yang tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah plus tangan sampai siku. Maka ini hadisnya lemah. Yang kuat cuma ada orang mengatakan, Ustaz, kan hadis Abu Juhaim wajah dan kedua, kenapa kita bawa kepada sini sampai dan kedua siku? Tetapi kenapa kita katakan begini? Kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak. Kenapa? Kan ini dua hadis ini apa? Paham sekarang jawabannya? Dalam mazhab Syafi'i bertayamum, baru setelah itu tangan sampai mana? Sampai siku. Tangannya sampai siku. Ya, sampai siku. Tapi hadisnya apa? Lemah. Ada dua hadis yang sahih. Beliau mengusap wajah dan kedua tangan. Tidak disebutkan di situ sampai siku, cuma menyebutkan sampai kedua tangan. Nah, ada hadis yang lain mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Berarti tangan yang dimaksud kemana? Kedua telapak tangan atau tangan sampai siku? Hah? Sampai kedua telapak tangan saja. Kenapa? Karena hadis yang sahih itu. Paham ya? Karena hadis yang sahih adalah itu. Nah, sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan tadi, Ustaz, bagaimana kok di dalam kita kalau pas SD kita belajar sampai siku, betul atau betul? Ya, nah sudah paham masalahnya. Nah, ulun kira cukup sampai situ dulu, ya. Sebentar, ulun lihat dulu. Kemudian ada lanjutannya, yaitu tertib. Salah satu kewajiban dari tayamum adalah tertib. Apa tertib itu? Urutan. Wajah dulu, baru kedua telapak tangan. Ya, urutan. Tidak boleh kedua telapak tangan dulu baru wajah. Enggak boleh. Karena ayat berbunyi seperti itu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Famasaha wajhahu kaffi. Beliau mengusap wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Hadis dari Ammar bin Yasir tadi radhiyallahu. Nah, itu syarat yang ke berapa tadi? Syarat yang keempat. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi syarat yang kelima, yaitu mualat. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i enggak ada. Mualat itu apa? Tidak mengusap anggota selanjutnya kecuali dalam keadaan anggota sebelumnya belum kering. Nah, itu dalam wudu. Dalam wudu harus mualat, yaitu harus tertib. Kalau tadi kan urutan, ini tertib. Tertib itu apa? Misalkan kita tidak boleh mengusap tangan atau membasuh tangan dalam wudu ketika wajah sudah karing dari air wudu. Misalkan hendak berwudu nih, wudu basuh wajah lo. Kemudian setelah itu pian makan bakso dulu, makan ini sampai kering kan, hanyar tangan.
Nah, ini namanya tidak mualat. Apa bahasa Arabnya? Mualat. Apa bahasa Indonesianya? Tertib. Ya, tidak tertib. Harus tertib. Nah, apakah di dalam tayamum juga diberlakukan itu? Mazhab Syafi'i tidak memberlakukannya, tetapi mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, Hambali, bahkan Imam Syafi'i di dalam fatwanya yang lama, iya harus tertib, yaitu tidak mengusap tangan, jangan mengusap tangan dalam keadaan wajah ini sudah hilang rasa debunya. Nah, seperti itu. Nah, masih banyak tentang tayamum. Ya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang lagi. Saya lihat dulu sebentar ya Pak. Apalagi yang belum tentang tayamum. Baik. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita bahas tentang kesunahan tayamum. Waktunya tidak cukup ya. Sudah 1 jam lebih kita berbicara. Baik. Apa batasan debu yang suci dan tidak suci? Apakah di atas pesawat yang sedang terbang masuk definisi debu di atas permukaan bumi? Nah, ini yang tadi di awal saya jelaskan. Bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban. Itu kan hadisnya begitu, ayatnya begitu. Sa'id tadi ada 3 penjelasan perkataan para ulama. Apa itu? Yang pertama, sa'id adalah debu yang ada di permukaan bumi dan yang ada di jalan. Ya, ini sa'id yang pertama. Yang kedua, debu yang berada di seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi. Ini perkataan Imam seluruh permukaan bumi. Yang ketiga perkataan Imam Syafi'i, pasir yang berdebu. Kalau tidak ada debunya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sa'id. Makanya mereka mengatakan meja, kemudian lantai itu tidak ada sa'idnya. Yang ada sa'idnya harus ada debunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika bertayamum itu kan beliau tiup, ada debunya. Kemudian beliau pukulkan, ya, ada debunya, ada pasirnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pasir yang berdebu. Menurut mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i bahwa di pesawat seseorang tidak bisa bertayamum karena tidak ada pasir yang berdebu. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain bahwa tayamum bisa terjadi dengan sa'idan thayyiban. Sa'id yang baik itu adalah seluruh permukaan yang ada di bumi, termasuk di dalamnya di pesawat karena masih di bumi. Nah, dan pendapat yang kita kuatkan, pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang ingin bertayamum maka dia bisa bertayamum dengan memakai sa'idan thayyiban, ya, memakai sa'idan thayyiban. Dan sa'id yang baik ini maksudnya adalah seluruh permukaan bumi.
ada debunya, tidak ada debunya, bukan jadi ukuran. Ya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan di majelis ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak tadi ya? Bagus. Baik. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa hadis-hadis yang sahih tentang sifat tayammum tidak sahih darinya kecuali dua. Yang pertama hadis Abu Juhaim, beliau mengusap wajah dan tangan langsung berarti. Sedangkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sama, beliau mengusap wajah kemudian telapak tangan. Jadi satu kali saja, Pak. Nah, seperti itu. Memang di dalam madhab Hanafi dua kali at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dua kali pukulan. Satu wajah, satu kedua tangan. Dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Ya, pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Wallah. Pian biasanya gimana? Dua kali. Sekali. Kalau dulu kan kita di SD diajarin dua kali, betul tidak? Padahal itu mazhab siapa? Abu Hanifah. Nah, wallah. Lagi? Cukup ya? Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti sore, khusus untuk ibu-ibu. Kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah atau mayoritas. Namun sebaliknya, ketika pembahasan ijma itu kan artinya menilai kebenaran dengan berdasarkan jumlah. Bagaimana itu, Ustaz? Jawabannya adalah ijma bukan karena kebanyakan orangnya, tidak, tetapi karena kesepakatan para ulama ahli ijtihad. Ya. Jadi bukan berdasarkan jumlah banyaknya, tapi kesepakatan ulama ahli ijtihad. Kalau ulama ahli ijtihadnya tidak banyak, tetapi mereka bersepakat, tetap dikatakan sebagai apa? Ijma. Nah, gitu. Berdasarkan kesepakatannya, ditinjau dari kesepakatannya, bukan ditinjau dari apanya? Dari banyak. Bagus pertanyaannya. Nah, itulah yang kita katakan tadi. Ijma yang menjadi landasan hukum ijma yang sahih. Ijma yang sahih itu apa? Pengertiannya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah. Kesepakatan ulama ahli ijtihad dari umat ini, berarti bukan negara, tapi umat Islam. Makanya sebagian orang mengatakan untuk saat sekarang keberadaan ijma sulit. Kenapa? Karena harus mengumpulkan pendapat dari ujung barat ke ujung timur dari para ulama. Paham ya? Makanya sebagian mengatakan hanya terbatas pada ijma para salafus saleh. Tetapi pendapat yang lebih benar sebenarnya adalah
Pokoknya jika ahli ijtihad dari umat Islam dimanapun berada, zaman kapanpun mereka bersepakat pada sesuatu, maka itu ijma. Tidak mesti harus di zaman salafus saleh. Tapi keberadaan itu untuk saat sekarang sulit. Karena kan muncul kemana-mana. Paham ya? Allahu a'lam. Apa standar tidak ada air? Ya nggak ada air. Standar tidak ada air, tidak ada air. Ya. Ada Ustaz air sungai, oh berarti ada air. Ya. Tidak ada air yang dapat digunakan untuk berwudu atau mandi junub. Itu maksudnya Allah. Apakah harus satu kota Samarinda itu tidak ada air sama sekali? Jawabannya iya. Dalam artian dia mencari air tidak ada. Makanya tadi ada permasalahan mencari air. Dia cari air sampai kapan? Waktu sholat mau berakhir. Dan tidak bisa dia bertayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak bisa dia bertayamum. Nah, kemudian tadi ada permasalahan. Tayamum dilakukan apakah setelah mencari air sampai akhir waktu mau habis, ataukah pas waktu mau sholat saja? Pas waktu mau sholat nggak ada air, sesudah dicari tidak ada, maka bertayamumlah. Tapi jika diperkirakan, kita cari dulu ke arah Kutai, pindahnya aja ada, cuma 5 menit lagi sebelum azan kita hanya sampai situ. Maka pendapat yang kita kuatkan bagaimana tadi? Tayamumnya diakhirkan. Asalkan kita punya prasangka besar kita bahwa memang ada air di sana. Kalau tidak ada prasangkaan, maka masuk azan zuhur tidak ada air setelah mencari, maka boleh dia untuk apa? Bertayamum. Karena misal tidak ada air di daerah tempat tinggal kami, di daerah lain masih ada air. Di masjid lain ada air, ada pula air galon masih dijual. Apakah tayamum masih disyariatkan? Nah, ini kita boleh bertayamum. Masih banyak banyu di Indoor Alfa, nongkrong di situ. Ya, tidak boleh bertayamum. Nah, ada lagi? Silakan. Untuk masalah masuk ijma, kadang-kadang ada dulu udah ada ijma, ada waktu baik. Ini nanti masuk ke dalam penggagalan ijma. Ada ijma tahun sekian, kemudian ulama datang setelahnya, dibatalkan ijma ini dengan ijma ini. Jujur saya belum tahu. Nanti tanya antum kepada ustaz-ustaz yang spesialis di bidang usul fikih. Ya, kayak Ustaz Musyafa itu bidang usul fikih. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau di pesawat misalnya atau di kereta api kan ada toilet, tapi belum kita tidak layak untuk berwudu, apa yang lebih utama kita layak? Apa yang menyebabkan menjadikan tidak layak? Kalau di kereta api biasanya kan Kotor. kita ragu-ragu. Ukurannya bukan karena ragu-ragu kita kotor, tapi ukurannya ada air atau tidak. Ada di pesawat sama di kereta api Ada. Berarti tetap wajib untuk memakai. Tapi saya ingin mengingatkan gini. Belum ada riwayatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wajib itu di atas kendaraan.
beliau pasti turun dan mengerjakannya di atas permukaan bumi. Nah, baik kita naik kereta, naik kapal, naik pesawat, apabila kita ingin sholat wajib, maka semestinya di atas tanah. Di pesawat turun dulu. Maksud saya gimana? Maksud saya adalah diperkirakan nih, kalau seandainya pakai pesawat, masih ada waktu bisa menjamak qashar, kerjakan di sana, di tanah. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu, habis Ustaz waktunya seperti subuh, habiskan waktunya. Seperti asar, zuhur asar masih panjang lah setengah hari. Seperti subuh. Nah, itu baru keterpaksaan kita sholat di atas kendaraan. Begitu ya. Itu kaedah yang harus dipegang. Tidak mengerjakan sholat wajib kecuali di atas tanah. Nah, wallah. Nah. Terkait dengan yang pertama itu kan belum dijelaskan itu sah atau tidak jika mengamalkannya. Jika mengamalkan, jika dia menganggap hadisnya sahih, sah saja. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa bertayamum hanya sampai ke sini. Nah, ini nanti lari kepada bagaimana Ustaz mensikapi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Maka jawabannya, bagi yang bisa meneliti pendapat para penuntut ilmu, para ustaz, dia bisa baca kitab, dia bisa meneliti perkataan-perkataan para ulama, dia wajib membaca satu-satu pendapat-pendapat tersebut dengan dalil-dalilnya, lalu dikuatkan salah satu pendapat yang sesuai dengan kemampuan dia. Bagi kita orang awam, tugasnya bertakun. Makanya para ulama mengatakan mazhabnya orang awam adalah ahli ilmu yang ditakuninya. Nah, itu begitu dalam permasalahan mazhab. Lalu Ustaz, kenapa kita belajar mazhab sekarang? Untuk merunutkan permasalahan-permasalahan fikih, agar kita tahu urutan-urutan permasalahan fikih itu begini. Itu saja. Adapun pengamalannya, maka kita mengamalkan sesuai yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu. Nah, ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.